Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, yang kami hormati para Dewan Guru dan staf karyawan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, dan teman-temanku yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat menyaksikan video ini dengan penuh khidmat, dan juga kita sudah diberikan kesehatan hingga saat ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tausiah ini saya akan sedikit membahas tentang 17 keutamaan menangis. Setiap orang pasti pernah menangis, baik itu perempuan maupun laki-laki. Hal itu tentu saja sangat manusiawi. Menangis merupakan salah satu bentuk luapan emosi yang terjadi secara refleks. Dan namun bukan berarti menangis itu menunjukkan kelemahan pada diri kita. Dalam ilmu sains, menangis didefinisikan sebagai proses lakramasi, yaitu proses keluarnya cairan dari kelenjar air mata. Cairan tersebut terbukti secara ilmiah dapat membantu menjaga kesehatan organ penglihatan kita. Sedangkan bila dikaji dari sisi agama, menangis ternyata juga punya banyak keutamaan. Menangis yang dianjurkan adalah menangis karena Allah dan untuk hal-hal yang baik. Menangis bisa menjadi sarana untuk musahabah hati di malam hari dan cara untuk menenangkan hati dalam Islam. Perlu kita tahu bahwa Nabi kita Rasulullah SAW adalah sosok yang sering menangis. Beliau menangis bukan karena lemah, tapi beliau menangis karena sholat dan saat mengingat Allah Ta'ala. Ada banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mudah sekali menangis. Salah satunya yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata, pada suatu hari Rasulullah berkhutbah yang mana belum pernah aku mendengar khutbah beliau yang seperti itu. Maka beliau bersabda dalam khutbahnya, andai kata kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu semua akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas berkata, saat itu para sahabat Nabi semuanya menutup wajah mereka sambil menangis terseduh-seduh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kali ini saya akan membahas tentang manfaat menangis dalam Islam serta dalam ilmu medis. Yang pertama adalah menangis dapat meningkatkan kekhusyuan. Menangis yang dilakukan saat sholat, berzikir, ataupun ketika mengaji dapat membantu meningkatkan kekhusyuan, membuat hati menjadi tersentuh sehingga mudah memperoleh hidayah dari Allah Ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran yang berarti, dan mereka bersujud sambil menangis, dan maka bertambahlah atas mereka perasaan khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 109. Yang kedua adalah dengan menangis dapat diampuni dosa-dosa kita. Apabila seseorang berbuat salah,
maka ia bertaubat dengan sungguh-sungguh hingga air matanya keluar. Hatinya begitu takut kepada Allah Ta'ala dengan disertai membaca doa pengampun dosa, maka insya Allah perbuatannya yang demikian dapat menghapus dosa-dosanya. Dari Yazid Ar-Rikoshi berkata, telah sampai riwayat kepadaku bahwa orang yang menangisi suatu dosa dan sekian dosa-dosanya, maka dua malaikat penjaganya lupa terhadap dosa tersebut. Keutamaan yang ketiga yaitu dengan menangis itu merupakan ciri-ciri orang soleh. Menangis juga menjadi tanda atau ciri orang soleh, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang berarti, dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi Muhammad, kamu lihat mata mereka mencurahkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Saya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Manfaat keutamaan menangis yang selanjutnya adalah meningkatkan iman kita. Manfaat menangis dalam Islam berikutnya adalah bisa menjadi cara untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang hatinya mudah tersentuh biasanya gampang menangis, sehingga apabila membaca firman kebesaran Allah Ta'ala, maka dapat memahaminya, bahkan akan meningkatkan iman dan Islam serta takwanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, yang berarti sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Keutamaan menangis yang selanjutnya adalah dapat meningkatkan takwa. Di samping meningkatkan keimanan, menangis juga dapat membantu peningkatan ketakwaan. Ketika kita menangis karena Allah Ta'ala, maka iman akan bertambah. Bila iman kita kuat, hal ini akan mempengaruhi perilaku sehari-hari kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keutamaan menangis yang selanjutnya adalah dapat dicintai oleh Allah. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada dua tetesan dan dua bekas. Tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah. Sedangkan dua bekas itu adalah bekas-bekas fisabilillah atau jihad, dan bekas-bekas mengamalkan kewajiban Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Diya. Keutamaan menangis yang ketujuh yaitu dijanjikan kenikmatan oleh Allah. Dalam Quran surat Maryam ayat 58 disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam. Dan dari orang-orang yang kami angkat bernama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Keutamaan menangis yang selanjutnya adalah terlindungi dari azab neraka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi bersabda, ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka: mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang selanjutnya adalah menangis merupakan amalan yang baik. Ka'ab al-Ahbar pernah berkata, sungguhnya mengalirnya air mataku
sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih baik aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. Keutamaan menangis yang ke-10 adalah menghindari keburukan. Menangis dapat meningkatkan akan kematian, sehingga bila kita sering mengingat kematian, kita pun juga cenderung untuk menghindari keburukan demi mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Keutamaan menangis yang selanjutnya adalah menjaga kelembapan mata. Hal ini merupakan keutamaan menangis dalam sisi medis. Apabila dikaji dari sisi ilmiah, menangis terbukti dapat membantu meningkatkan kesehatan mata. Menurut studi, air mata yang dikeluarkan oleh organ penglihatan berguna untuk membasahi kornea dan konjungtiva agar tidak kering, sehingga mata tidak akan mengalami dehidrasi yang memicu penglihatan menjadi kabur dan buram. Yang selanjutnya adalah menimbulkan perasaan bahagia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa menangis dapat meningkatkan rasa bahagia. Terbukti sekitar 88% orang mengaku merasa lebih baik setelah menangis. Dengan menangis maka hati merasa lega. Yang selanjutnya adalah menekan stres. Menangis juga bisa mengurangi stres dan meringankan beban pikiran. Namun tentunya kita tidak boleh menangis secara terus-menerus. Menangis hanya untuk mengeluarkan emosi saja, dan jangan berlebihan. Yang selanjutnya adalah membantu penyembuhan gangguan sendi. Dan yang terakhir adalah membuat perasaan lega. Ketika beban pikiran menumpuk, perasaan sedih dan depresi, maka tidak ada salahnya jika kita mencoba menangis. Menangis tidak selalu menjadi hal yang menyedihkan, dan justru dengan menangis maka perasaan kita bisa lega dan juga akan menekan stres dan juga akan menimbulkan rasa bahagia setelah kita menangis. Jadi itulah beberapa manfaat menangis dalam Islam dan dalam sisi ilmiah. Semoga tausiah ini dapat bermanfaat dan membantu kita semua. Dan walaupun menangis ini punya dampak positif, namun menangis juga harus dipilah-pilah. Yaitu menangis karena Allah, bukan menangis karena suatu keburukan, justru akan berdosa dan tidak dianjurkan dalam Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.